Ih, pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 tentang kerangka isi pembahasan. Jadi kita akan membahas gambaran secara umum tentang kajian atau penelitian akhir kita dalam menyelesaikan program doktoral. Nah, yang pertama kita lihat kecerdasan spiritual sebagai basis pendidikan Islam menurut Fi Ziyalil Quran, Said Qutb. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan ialah pertama hubungan kecerdasan spiritual dengan pendidikan Islam dulu. Nah, jadi kita menghubungkan konsep kecerdasan spiritual ini dengan kinerja pendidikan Islam. Seperti apa hubungan dialogisnya sehingga terjadilah mitra. Mungkin saya menyebutnya mitra kecerdasan spiritual itu sebagai mitra kinerja pendidikan Islam, atau kecerdasan spiritual itu menjadi basisnya kebutuhan dari pendidikan Islam. Itulah. Jadi langkah pertama kita hubungkan dulu seperti apa hubungannya. Nah, baru yang kedua, nah seperti ini ya, contoh kinerja pendidikan Islam baik substantif filosofis maupun metodologis epistemologis meniscayakan dan mengupayakan kecerdasan spiritual sebagai mitra dan basisnya. Ini artinya prinsipnya ya, pentingnya, perlunya kecerdasan spiritual itu dalam pendidikan Islam. Nah, kemudian di sini baru kita mendefinisikan apa kecerdasan spiritual yang dimaksud itu. Nah, ini ada ruh, nafs, qalb atau akal yang menyinergikan, mengaktifkan, menghubungkan nilai-nilai dimensi teologis qauliyah dalam upaya aktualisasi pada humanis insaniyah dan ekologis kauniyah. Nah, ini dia. Kemudian secara terminologis, ruh, ini kalau kita bicara terminologisnya, itu sejalan ya. Ruh itu hakikatnya beriman kepada Allah. Nafs juga beriman kepada Allah. Di mana dalam Al-Quran, Allah memanggil orang-orang yang hatinya tenang dengan bersatunya iman. Begitupun qalb, semua berhubungan kepada Allah, iman dalam hal ini ya. Nah, maka inilah kecerdasan spiritual sebagai basis pendidikan Islam, artinya sebagai kekuatan yang selama ini pendidikan Islam itu dipandang tidak holistik, tidak komprehensif, dalam artian secara substantif filosofis masih memisahkan, ada pemisahan antara teologis, konsep teologis, nilai-nilai teologis, dan insaniyah dan kauniyah. Padahal di dalam Al-Quran itu termaktub tidak memisahkan bahkan secara eksistensi ya. Terdapat ayat Al-Quran yang merelasikan, menghubungkan langsung dalam satu ayat. Artinya, nah inilah sehingga membuat
pendidikan Islam kita hari ini sedikit di satu sisi dogma, prosedural, ritual, sebatas itu saja. Nah, begitupun di sisi lain, pendidikan melupakan, meninggalkan nilai-nilai teologis ini. Nah, kemudian dalam tatanan metodologis epistemologis, kinerja pendidikan Islam itu ya juga seperti apa? Artinya dalam metodis juga dipandang masih menggunakan cara yang klasik, probabilistik, mekanistik. Artinya seperti apa hubungan? Bagaimana hubungan antara kecerdasan, teologis, insaniah? Bagaimana dalam pembelajaran teologis, insaniah, dan kauniyah ini terhubung? Sehingga itu yang pertama. Kemudian bagaimana metodologisnya? Baik itu program, metode, dan strategis dalam pembelajaran itu. Sehingga tidak sebatas ritual, tidak sebatas transfer of knowledge gitu ya, yang menyampaikan materi saja, mengisi materi, penguatan materi. Tentu kita ingin metode pendidikan Islam itu lebih kepada penyadaran, sehingga ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk menampilkan perilaku, sikap dan perilaku teologis, insaniah, qauliyah, insaniah, dan kauniyah. Nah, inilah dia konsep pertama yang kita bahas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.